warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul tahap persiapan dan tahap perancangan. Di anggota kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Pauji, yang kedua Putri Nur Oktaviani, dan yang ketiga ada Salma. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling di dasar sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah suatu bentuk penerapan bimbingan dan konseling untuk anak-anak usia sekolah dasar. Layanan bimbingan di sekolah dasar menyangkut layanan bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. B. Fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar. Fungsi BK di SD antara lain yaitu yang pertama ada fungsi penyaluran, yang kedua ada fungsi adaptasi. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dalam membantu menyalurkan siswa-siswa dalam memilih program pendidikan yang ada di sekolah, memilih jurusan, memilih jenis sekolah yang sesuai dengan bakat, minat, cita-cita, dan ciri kepribadiannya. Selain itu, fungsi ini juga membantu menempatkan anak dalam kelompok belajar dan lain-lain. Yang kedua, fungsi adaptasi. Fungsi adaptif adalah fungsi bimbingan yang membantu staf sekolah, khususnya guru, dalam mengadaptasi program pengajaran dengan ciri khusus dan kebutuhan pribadi siswa-siswa. Pada fungsi ini, pembimbing menyampaikan data tentang ciri-ciri, kebutuhan minat, dan kemampuan serta kesulitan-kesulitan siswa kepada guru. Selanjutnya yaitu ada tahap persiapan dan perancangan BK di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparing. Tahap ini sendiri terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata dari peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program BK. Nah, hasil dari asesmen kebutuhan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor dalam merencanakan program BK di sekolah dasar. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan asesmen kebutuhan yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Yang kedua, yaitu memilih instrumen pengukuran data yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Selanjutnya, tahap persiapan yang kedua yaitu adalah mendapatkan dukungan kepala atau komite sekolah. Nah, berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik, selanjutnya guru atau konselor akan mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk keterlaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini bisa didapatkan melalui cara seperti misalnya konsultasi, rapat koordinasi, atau sosialisasi dan persuasi. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan konseling. Perencanaan layanan ini didasari oleh hasil asesmen yang telah dilaksanakan, landasan filosofis, teoritis, dan kebutuhan peserta didik atau konseli sebagai dasar perencanaan dipaparkan secara ringkas dalam program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tahap perancangan atau designing dalam perencanaan program. 1. Penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas A. Merumuskan rasional. Beberapa aspek yang perlu diuraikan dalam rasional meliputi yang pertama, urgensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. Yang kedua, kondisi objektif di sekolah masing-masing berupa permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya, sekolah, sekaligus potensi-potensi keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, kondisi objektif yang ada di lingkungan masyarakat yang menunjukkan daya dukung lingkungan dan ancaman-ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, konseli. Dan yang keempat, harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling.
B. Menentukan dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah pusat dan daerah serta satuan pendidikan. Penulisan dasar hukum mengikuti kaidah urutan dari perundang-undangan tertinggi yang relevan sampai aturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, misalnya Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan keputusan kepala sekolah. Saya merumuskan visi dan misi. Rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling, perlu terlebih dahulu menelaah visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang ingin diwujudkan melalui program bimbingan dan konseling pada periode tertentu, dan misi merupakan upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. D. Mendeskripsikan kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dirumuskan ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau konseli yang disesuaikan dengan rumusan-rumusan tugas-tugas perkembangan yang tertuang dalam standar kompetensi kemandirian serta peserta didik dan kompetensi dasar sekolah dasar atau SKKPD. Yang merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Tujuan dirumuskan merajuk pada tataran tujuan dalam SKKPD, yaitu 1. Pengenalan, 2. Akomodasi, 3. Tindakan. Yang F. Menentukan komponen. Komponen program meliputi adanya layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual, dan dukungan sistem yang sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Yang G. Mengidentifikasi Yang G. Mengidentifikasi bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada suatu pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir, yang merupakan satu kesatuan utuh, dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik konseli. Yang H. Menyusun rencana operasional. Dalam membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor mencapai tujuan bimbingan dan konseling selama 1 tahun, diperlukan rencana operasional yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Rencana operasional bimbingan dan konseling merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yang I. Evaluasi berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan tercapaian tujuan layanan. Yang J. Ekuivalensi berisi pernyataan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Yang kedua, merancang program semester. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Kesimpulannya, sekolah dasar memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengalaman dasar kepada anak, yaitu kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, pengetahuan umum, serta perkembangan kepribadian. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah suatu bentuk penerapan bimbingan dan konseling di sekolah dasar atau bimbingan dan konseling untuk anak-anak usia sekolah dasar.
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menyangkut layanan bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada guru kelas pada peserta didik yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan proses pembelajaran. Bimbingan konseling dasar yaitu fungsi penyalur dan fungsi adaptasi. Adapun tahapan persiapan atau preparing terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu melakukan asesmen kebutuhan, mendapat dukungan pimpinan dan staf sekolah, menetapkan dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling, tahap perencanaan dalam perencanaan program yaitu penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling, merancang program semester. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.